Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal fihi khuliqa Adam wa fihi qubil wa nafkhah wa fihi sa'qah wa fihi taqumus sa'ah. Sesungguhnya hari paling bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, diwafatkan Nabi Adam, dan sangka dibangkitkan hari kiamat. Kita alhamdulillah hari Jumat 1445 ya, bertepatan dengan 22 Desember 2023. Kita berada di Taman Masjid Nabawi untuk sebuah program bersama PT Noruha untuk haji dan umrah, mengadakan, saya sebutnya sih ziarah dakhiliyah, yaitu berziarah di seputar Masjid Nabawi. Dan ini adalah kegiatan yang biasa saya lakukan kalau sedang membimbing jamaah bersama-sama menziarahi kota Madinah dan Masjid Nabawi. Yang kita kerjakan adalah kita akan menyisiri dari luar, kemudian baru masuk nantinya. Jadi menyisiri dari luar, ini ada kejadian menarik di sini dan sangat bersejarah. Kemudian setelah itu ada masjid-masjid di seputar Masjid Nabawi. Kita akan mengetahui apa itu masjid-masjid tersebut. Kemudian ke dalam, nanti bagi yang laki-laki bisa masuk berziarah kubur, ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Saya juga akan menceritakan tentang kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bagi perempuan menunggu di luar sebentar, kemudian baru kita terakhir yaitu ke kuburan Baqi'. Sekarang kita menuju sebuah tempat yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu artinya bustan, yaitu kebun, dan ini sedang dalam perbaikan, yaitu kebun Bani Sa'idah. Bani itu artinya adalah keturunan. Lebih baik kita agar mendapatkan view-nya di sana, kita jalan dulu. Baik. Baik, ini itu tulisan Tatwir Hadiqat Saqifah Bani Sa'idah. Tatwir itu artinya renovasi. Kemudian hadiqat artinya kebun atau bustan, atau yang disebut dalam bahasa sejarah adalah Saqifah. Saqifah Bani Sa'idah. Bani Sa'idah, Bani artinya adalah keturunan. Sa'idah adalah sebuah nama, namanya Sa'idah bin Ka'ab bin Khazraj. Jadi ini adalah tempat berkumpulnya kaum Ansar, terutama dari kaum Khazraj. Saya di bis pada hari kemarin sudah menceritakan kaum Khazraj itu siapa sih gitu. Mungkin bis yang lain tidak terceritakan, saya ceritakan ketika bendungan di Yaman
di daerah Ma'rib itu hancur karena banjir, maka dua kabilah besar dari Yaman, yaitu kabilah Aus dengan kabilah Khazraj, mereka sebagian mengungsinya sampai di sini. Asalnya sedikit, kemudian berkembang, akhirnya menjadi banyak. Akhirnya menjadi penduduk kota Madinah yang disebut dengan Al-Ansar. Al-Ansar adalah kumpulan dari dua kabilah, kaum Aus dan Khazraj, yang asalnya dari Yaman. Nah, disinilah mereka berkumpul-kumpul. Kalau kita ada perkumpulan keluarga di taman-taman, nah inilah tempatnya. Apa hubungannya tempat ini dengan sejarah Nabi Muhammad SAW? Jadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 632 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun ke-11 Hijriah. Nah, kemudian kaum Ansar kumpul di sini. Kaum Ansar tadi ya, dari kaum Aus dan Khazraj kumpul di sini. Kemudian mereka membicarakan siapakah pemimpin setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, sebelum itu ada hal yang menarik terjadi, yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah beliau wafat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak percaya kalau itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Makanya beliau menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat akan berhadapan dengan pedang ini. Beliau seperti Nabi Musa yang diperintahkan untuk berjalan 40 hari, kemudian akan kembali lagi, dan seterusnya. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau waktu itu baru menggilir istri beliau yang kedua di daerah Sunah. Sunah saya cari-cari daerahnya tidak tahu, tetapi dia pojok kota Madinah. Ya, entah di sebelah utara atau di sebelah selatan atau di sebelah barat atau di sebelah timur, ya. Yang penting beliau dari Sunah kemudian masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau membuka wajah Nabi Muhammad SAW dan mencium di kening Nabi Muhammad SAW, dan beliau berkata, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah tibta hayyan wa mayitan. Demi bapakku, ibuku sebagai jaminannya, sungguh engkau wahai Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baik, hidup pun dalam keadaan baik. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendiamkan Umar bin Khattab, akan tetap keluar rumah dari Aisyah radhiyallahu anha dan naik ke atas mimbar. Nanti saya akan jelaskan juga mimbar. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, memuji Allah, bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian setelah itu beliau membaca surat Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata inqalabtum ala aqabikum." Yang artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW kecuali Rasul yang telah didahului oleh Rasul-Rasul sebelum kalian. Apakah kalau beliau meninggal inqalabtum ala aqabikum, kalian kemudian murtad setelahnya? Tidak. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul SAW wafat setelah disebutkan ayat tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun langsung menurunkan pedangnya dan beliau baru percaya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Nah, setelah itulah akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh keluarga terdekatnya. Ini menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu, yang paling berhak untuk memandikan mayat kita adalah yang kita wasiati. Itu satu, yang kedua kerabat yang paling terdekat.
Ya, laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatim. Barakallah, jazakallah khair. Indi insyaallah. Jazakallah khair. Hayyakallah, barakallah. Kemudian setelah itu beliau ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang memandikan mayat kita adalah yang kita wasiatkan, itu yang paling utama. Maka salah satu sunnah Rasulullah SAW yang jarang kita tulis sekarang adalah wasiat. Wasiat sebelum meninggal itu harus ditulis. Ya, yang memandikan saya wasiatkan adalah si fulan. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Adapun anak mandikan ibunya, laki-laki tidak boleh, haram, dosa besar. Hati-hati itu, dosa besar. Ya, kemudian dan ini banyak yang tidak tahu. Kemudian perempuan memandikan bapaknya itu haram, dosa besar, karena bersentuhan dengan kemaluan suami bapaknya atau ibunya, melihat aurat bapaknya ibunya, itu haram, dosa besar, dan itu termasuk kedurhakaan. Itu termasuk kedurhakaan, terutama yang memaksakan kehendaknya. Apabila dia tidak tahu, mungkin itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memandikan waktu itu adalah Al-Abbas, Al-Fadl bin Abbas, kemudian Qatham bin Al-Abbas, anak paman Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian ya itu 4 orang itu. Kemudian hatta Aisyah radhiyallahu anha tidak memandikan Rasulullah alaihi wasallam. Nah, di saat-saat seperti itulah akhirnya berkumpul kaum Ansar. Kaum Ansar mereka berkumpul di sini. Ya, tepat di sini nih. Makanya ada perluas atau renovasi, perbaikan ya. Dulu di sini taman. Dan kita bersyukur ini alhamdulillah dihancurkan oleh kerajaan Saudi sehingga kaum muslimin bisa lebih luas untuk menikmati suasana di Masjid Nabawi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkumpul itu adalah yaitu dari kaum Aus dan Khazraj. Kemudian mereka melakukan ayat Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka adalah bermusyawarah di antara mereka. Kaum Ansar bermusyawarah di antara mereka, siapakah yang menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya di sebuah kelompok masyarakat harus ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, hancurlah masyarakat tersebut. Lihat, Rasulullah SAW wafat, kemudian setelah itu harus ada pemimpin. Makanya bersikeras langsung kaum Ansar memilih pemimpin tersebut. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu yang dipilih oleh kaum Ansar adalah Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji Al-Ansari. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau seorang pemimpin dari kaum Ansar, dan salah satu hal yang menarik ini bagi laki-laki terutama, yaitu rasa ghairah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtu bis-sayf ghairu musfah." Kalau seandainya aku melihat seorang lelaki ada bersama istriku yang sah, lalu dia ditemani oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka aku akan tebas lehernya dengan yang bukan tajamnya. Menebas leher dengan yang tajam itu akan tertebas, tapi yang bukan tajamnya maka itu akan sangat menyakiti. Ini menunjukkan rasa ghairah seorang laki-laki muslim terhadap keluarga perempuannya. Tidak boleh keluarga laki-laki, keluarga perempuan berjalan begitu saja tanpa ada laki-laki yang menemaninya, atau berdua-duaan berngobrol dengan laki-laki, atau membuka auratnya. Ini pelajaran bagi bapak ibu saudara, terutama di zaman sekarang. Para anak-anak perempuan kita, cucu perempuan kita, keponakan perempuan kita, kakak adik perempuan kita, itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Dan itu yang akan ditanyakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita tentang itu. Bagaimana pengurusanmu terhadap keluarga perempuanmu. Al-mar'atu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki pemimpin atas
orang-orang yang dipimpinnya, yaitu keluarga perempuannya, dan mereka bertanggung jawab atas mereka. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu datanglah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengatakan, kata kaum Ansar yang di sini, kalau begitu kata kaum Ansar, minna amir wa minkum amir. Kami dari kaum Muhajirin ada pemimpin, dan kami dari kaum Ansar juga ada pemimpin. Terjadilah ikhtilaf di situ kepemimpinan. Akhirnya Umar bin Khattab maju dan berkata, wahai kaum Ansar, kalian memang banyak jasanya, akan tetapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggal beliau, yang menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit, dari mulai hari Kamis beliau sakit Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Selama 5 hari itu yang menjadi pemimpin salat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang menemani beliau, Thaniya Tsnain idh huma fil ghar, ini dibacakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menemani beliau 2 orang di dalam goa, ya, ketika mereka berdua di dalam goa. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidakkah itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kepemimpinan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian akhirnya disetujui oleh Bani Sa'idah yang di sini dulu. Ya, yang di sini dulu. Karena ini kepemimpinan berat. Akhirnya tanggal 13 dari bulan Rabiul Awal, hari Selasa kalau begitu, dan harus diketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan itu hari Selasanya, karena saking banyak yang mensolati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal hari Senin, dikuburkan hari Selasa, bahkan disebutkan Selasa malam Rabu. Nah, yang menarik para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan khutbah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan kepemimpinan, ya, kecuali karena ini maslahat kaum muslimin. Akhirnya aku pun mengajukan diri dan diajukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau pada waktu itu dibaiat oleh seluruh kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Masjid Nabawi. Setelah dibaiat di sini, kemudian beliau dibaiat di mana? Di Masjid Nabawi. Itu tanggal 13 bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, inilah cerita dari Saqifah Bani Sa'idah. Ya, Saqifah Bani Sa'idah ceritanya bertepatan dengan wafatnya Rasulullah SAW hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kita sekarang maju ke depan, ya.